Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan diriku. Perkenalkan, namaku Ratu Madinah. Aku adalah mahasiswi semester 5 Prodi Bahasa Inggris di Universitas Manca Sakti. Kali ini masih membahas tentang negosiasi. Tujuan aku membuat presentasi ini adalah untuk memenuhi nilai mata kuliah Communication and Business yang dipandu oleh Mr. Agus Holik di semester ini. Yuk kita lanjutkan perihal deadlock negosiasi. Sebagian besar permasalahan bisnis di lapangan ternyata disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku bisnis akan pentingnya negosiasi dan cara melakukan yang benar. Padahal negosiasi kadang lebih awal menentukan ketimbang perjanjian hitam di atas putih, terutama di awal-awal mulai kerja. Bahkan tidak jarang pula negosiasi dilakukan tanpa persiapan. Akibatnya, ketika dilakukan negosiasi hanya menjadi sia-sia dan kita jadi rugi waktu dan tenaga. Nah, apa sih negosiasi itu? Kata negosiasi secara etimologi dibagi menjadi dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama to be negotiating dan to negotiate, yang artinya memiliki, menawar, merundingkan dan membicarakan. Kemudian kedua kata bahasa Inggris di atas diturunkan menjadi satu kata, yakni negotiation, yang berarti merundingkan sesuatu atau menjelaskan aktivitas pembicaraan dengan orang atau pihak lain sehingga didapat kesepakatan. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, yaitu kelompok atau organisasi, dan pihak, yaitu atau kelompok organisasi yang lain. Lanjut ya. Apa sih tujuan negosiasi? Tujuan negosiasi itu ada 3 dari sekian banyak yang kita bisa lihat. Pertama, mencapai sebuah kesepakatan bersama. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menyelaraskan keuntungan. Strategi negosiasi itu ada 4. Yang pertama, win-win. Strategi win-win atau integrative negotiation merupakan sebuah strategi yang dipakai jika kedua belah pihak ingin mendapatkan keuntungan yang sama. Yang kedua, win-lose. Jika pihak yang berorganisasi ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan lawannya, maka strategi win-lose yang akan dipakai. Ketiga, lose-lose. Sedangkan strategi lose-lose yang terjadi jika antara pihak yang melakukan negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Yang keempat, lose-win. Biasanya pihak yang memakai strategi win-lose ini adalah mereka yang sengaja mengalah agar mendapatkan keuntungan pada kekalahannya. Ujung-ujungnya yaitu diperlukan komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Yaitu merupakan sarana yang digunakan dalam bernegosiasi dengan orang lain. Komunikasi yang baik membawa kesuksesan bagi seorang negosiator. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan tawaran Anda tidak mampu menciptakan goal. Kesimpulannya itu, negosiasi itu adalah sepakat untuk tidak disepakati. Ini harus diakui bisa terjadi dalam proses negosiasi. Jenis-jenis deadlock negosiasi yaitu pertama, akomodasi. Mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan pribadi sehingga akan ada pihak yang berada di posisi yang kalah. Yaitu pertama, mengutamakan harmonisasi hubungan di antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu asas manfaat. Kedua, resikonya. Negosiasi menemukan titik buntu. Kapan sih akomodasi ini digunakan? Yaitu apabila salah satu pihak yang bernegosiasi mengaku kalah. Yang kedua, isu yang dibahas lebih penting kepentingan pribadi bandingan golongan. Yang kedua, problem solving dan collaborating. Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak
dan diarahkan pada pemecahan masalah sehingga kegiatan lebih difokuskan mencari solusi atas konflik yang terjadi. Keunggulannya meningkatkan kemungkinan akan munculnya hasil yang bersifat win-win solution bagi semua pihak yang sedang duduk bernegosiasi. Situasi ini tepat digunakan jika semua pihak ingin mengetahui dan memahami pihak yang mempunyai perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, semua pihak yang ingin mencapai solusi-solusi yang terintegrasi dan memuaskan sehingga bermanfaat untuk meningkatkan komitmen dengan cara pengambilan keputusan berdasarkan pada konsensus. Berikutnya tentang solusi deadlock negotiation, yaitu compromising. Cara ini cenderung menyisakan permasalahan yang kemungkinan memiliki potensi kuat untuk menimbulkan konflik di kemudian hari. Kedua belah pihak sepakat mengorbankan beberapa kepentingan yang dimiliki agar terjadi titik temu. Pada prinsipnya, negosiasi itu bertujuan untuk mendapatkan simpati dari suatu gagasan yang sedang ditawarkan. Secara implisit, tujuan negosiasi berkaitan erat dengan kegiatan marketing. Marketing di sini tidak selalu dikaitkan dengan barang konsumtif, namun dapat juga terkait dengan pelayanan jasa, penyelesaian suatu permasalahan. Akhirnya, dalam mencapai deadlock negosiasi itu kita harus realistis. Kesimpulannya, mencapai solusi yang memenangkan semua pihak adalah harapan yang bernegosiasi. Demikian pembahasan materi presentasi tentang solusi deadlock negotiation. Adapun referensi PPT ini saya mengambil 3 sumber, yaitu pertama 8 langkah sukses negosiasi dari pengarang Bapak Tony Sarjono, yang kedua nesabmedia.com, yang terakhir kompas.com. Semoga materi presentasi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.